bahwa terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, dan terdakwa 4 kenal dengan saudara Andri Yunus sejak tanggal 16 Maret 2025 saat memaksa masuk dan melakukan interupsi pada saat rapat revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont, Jakarta. Dengan kejadian tersebut, para terdakwa menilai saudara Andri Yunus telah melecehkan institusi TNI bahkan menginjak-injak institusi TNI. F. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2026 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa 1, terdakwa 2 bertemu di Masjid Al-Ikhlas Bais TNI. Saat itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengobrol biasa terkait kehidupan pribadi dan dinas. Di tengah obrolan, terdakwa 1 menyampaikan video viral saat saudara Andri Yunus yang memaksa masuk dan menginterupsi pada saat sidang rapat revisi Undang-Undang TNI berjalan di Hotel Fairmont pada tanggal 16 Maret 2025. Setelah selesai, terdakwa 1 dan terdakwa 2 kembali ke mes Bais TNI dan saat itu terdakwa 2 berkata, nanti kita bicarakan lagi. G. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2026 sekira pukul 18.30 WIB, setelah buka puasa, terdakwa 1 dan terdakwa 2 berada di mes untuk minum kopi sambil ngobrol-ngobrol. Kemudian pada saat ngobrol, terdakwa 2 menghubungi terdakwa 4 dan mengajak untuk ngopi bersama di mes. Akan tetapi karena terdakwa 4 sudah pulang, terdakwa 4 menjawab besok saja. Selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 melanjutkan mengobrol sampai larut malam. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa 1 dan terdakwa 2 istirahat. H. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa 1 dan terdakwa 2 buka puasa. Setelah selesai buka puasa, terdakwa 1 dan terdakwa 2 minum kopi di mes Bais TNI. Tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa 3 dan terdakwa 4 datang ke kamar terdakwa 1 di mes Denma Bais TNI. Sesampainya di kamar terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta terdakwa 4 mulai minum kopi bersama sambil berbincang-bincang. Di sela-sela perbincangan, terdakwa 1 mengatakan kekesalannya kepada saudara Andri Yunus dengan berkata, saudara Andri Yunus telah memaksa masuk ruang rapat Hotel Fairmont, Jakarta yang sedang membahas revisi Undang-Undang TNI, sehingga saudara Andri Yunus telah menginjak-injak institusi TNI. Dengan cara saudara Andri Yunus bersama LSM Kontras menggugat Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, saudara Andri Yunus menuduh TNI mengintimidasi dan melakukan teror di kantor Kontras, serta TNI juga dituduh menjadi dalang atau aktor tragedi kerusuhan akhir bulan Agustus 2025, dan saudara Andri Yunus juga gencar melancarkan narasi anti-militerisme, dan terdakwa 1 berkata ingin memukul saudara Andri Yunus sebagai pelajaran dan sebagai efek jera. Akan tetapi terdakwa 2 berkata, jangan dipukuli, tapi disiram saja dengan cairan pembersih karat. Terdakwa 1 berkata, saya saja yang menyiram. Mendengar ide terdakwa 2 tersebut, terdakwa 3 setuju dan berkata, kalau begitu kita kerjakan bersama-sama. Saat itu terdakwa 1 mencari informasi melalui Google terkait kegiatan saudara Andri Yunus. Dengan hasil, saudara Andri Yunus memiliki kegiatan acara rutin, yaitu acara Kamisan di Monas. Mendengar informasi tersebut, terdakwa 3 berkata, ya sudah kalau begitu besok kita ke lokasi dan memberi pelajaran kepada saudara Andri Yunus. Selanjutnya terdakwa 3 membagi tugas, terdakwa 1 dan terdakwa 2 mencari saudara Andri Yunus ke kantor Kontras, sedangkan terdakwa 3 dan terdakwa 4 mencari ke YLBHI. Setelah selesai mengobrol sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 istirahat bersama di kamar terdakwa 1 dan terdakwa 2. I. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 16.30 WIB, para terdakwa berangkat bersama-sama dari lantai 4 dengan posisi terdakwa 1 dan terdakwa 2 berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan Scotland warna putih nopol F3151BY milik terdakwa 3, sedangkan terdakwa 3 dan terdakwa 4 menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu nomor B3334CLK milik terdakwa 4. Sesampainya di lantai 1, terdakwa 2 berhenti di parkiran mobil ambulan Denkes Bais TNI. Saat itu terdakwa 1 menunggu di sepeda motor, sedangkan terdakwa 2 berjalan ke bengkel mobil Denma Bais TNI.
J. Bahwa sesampainya di bengkel, terdakwa 2 mengambil aki bekas yang berada di pojokan depan toilet atau kamar mandi, lalu menuangkan air aki dan cairan pembersih karat yang berada di dalam lemari besi yang tidak dikunci. Kemudian terdakwa mencampur kedua cairan tersebut ke dalam gelas tumbler warna ungu dengan tutup warna hitam yang terdakwa 2 bawa dari kamar. Selanjutnya terdakwa 2 membungkus tumbler tersebut ke plastik kresek warna hitam dan menggantungnya di sepeda motor bagian depan. K. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, para terdakwa berangkat bersama-sama menggunakan 2 sepeda motor dari Mes Denma Bais TNI melalui pintu belakang untuk keluar masuk motor dengan posisi terdakwa 2 membonceng terdakwa 1. Saat itu terdakwa 2 menggunakan helm SNI, pakaian baju batik, lengan pendek, corak biru putih, celana jeans warna biru, sepatu kets warna coklat, ada warna biru di lidah dan belakang sepatu. Sedangkan terdakwa 1 menggunakan topi warna hitam, memakai kaos lengan panjang warna biru tanpa kerah, celana jeans warna biru dongker, dan sepatu warna biru menuju acara kamisan di Monas. L. Bahwa sesampainya di Monas, para terdakwa tidak menemukan keberadaan saudara Andri Yunus. Kemudian para terdakwa melanjutkan mencari saudara Andri Yunus ke tempat lain, dan sesampainya di Tugu Tani, terdakwa 1 dan terdakwa 2 berpisah dengan terdakwa 3 dan terdakwa 4, di mana terdakwa 3 dan terdakwa 4 ke arah YLBHI, sedangkan terdakwa 1 dan terdakwa 2 ke arah Kuitang. Akan tetapi sebelum lampu merah Atrium Senen, Jakarta Pusat, terdakwa 2 balik arah dan masuk ke jalan kampung dan tembus di jalan Keramat Raya untuk memantau seputar kantor Kontras. M. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa 3 dan terdakwa 4 berhenti di warung kopi di daerah Cikini, Jakarta Pusat untuk berbuka puasa. Setelah selesai, terdakwa 3 dan terdakwa 4 melanjutkan ke kantor YLBHI di Jalan Negoro, Jakarta Pusat. Sesampainya di kantor YLBHI, terdakwa 3 dan terdakwa 4 berhenti dan menunggu di seberang jalan, tepatnya di kantor YLBHI dengan jarak 50 sampai 100 meter sambil mondar-mandir. N. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa 1 dan terdakwa 2 menemui terdakwa 3 dan terdakwa 4 dan mengajak pulang. Kemudian pada saat akan pulang, terdakwa 3 melihat saudara Andri Yunus sedang naik sepeda motor warna kuning keluar dari kantor YLBHI dan berkata, "Itu si Andri Yunus, orangnya keluar pakai motor kuning." Selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 langsung mengikuti saudara Andri Yunus, sedangkan terdakwa 3 dan terdakwa 4 mengikuti dari belakang. O. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, pada saat para terdakwa mengikuti saudara Andri Yunus di Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat, kemudian sebelum persimpangan Jalan Salemba 1 dan Jalan Palang, Jakarta Pusat, terdakwa 1 dan terdakwa 2 mendahului sepeda motor saudara Andri Yunus, sedangkan terdakwa 3 dan terdakwa 4 masih tetap di belakang sepeda motor saudara Andri Yunus. Tepat di persimpangan Jalan Salemba 1 dan Jalan Palang, Jakarta Pusat, sepeda motor terdakwa 1 dan terdakwa 2 balik arah atau lawan arah menuju arah sepeda motor saudara Andri Yunus, dan pada saat itu sepeda motor terdakwa 2 memperlambat kecepatan sambil menunggu sepeda motor saudara Andri Yunus mendekat. Pada saat berpapasan, terdakwa 1 langsung menyiramkan cairan kimia tersebut ke bagian tubuh saudara Andri Yunus yang juga mengenai terdakwa 1. Terdakwa 1 langsung menjatuhkan botol tumbler dan langsung meninggalkan lokasi kejadian lurus ke arah RSCM, sedangkan terdakwa 3 dan terdakwa 4 lurus ke arah Jalan Pramuka menuju Mes Bais TNI. P. Bahwa 20 meter dari TKP, saudara Andri Yunus merasa kepanasan akibat reaksi dari cairan kimia yang disiramkan kepadanya, sehingga saudara Andri Yunus langsung menjatuhkan sepeda motornya dan berteriak minta tolong sambil meletakkan tas dan membuka jaket dan baju yang digunakannya saat itu. Karena berteriak dan kondisi saudara Andri Yunus sudah merah seperti darah, sehingga masyarakat di sekitar membantu dengan memberikan air aqua. Selanjutnya saat itu saudara Andri Yunus mencuci wajahnya. Setelah itu saudara Muhammad Hidayat atau saksi 2 dengan menggunakan sepeda motor saudara Andri Yunus dan saudara Fajri atau saksi 3
Dan saudara Buyung mengejar pelaku yang menyiram saudara Andri Yunus. Akan tetapi karena saksi 2 dan saksi 3 tidak dapat mengejar pelaku, sehingga saksi 2 dan saksi 3 kembali ke TKP dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saudara Andri Yunus. Setelah itu saudara Andri Yunus pulang tanpa menggunakan baju ke mes kontras menggunakan sepeda motor. Sesampainya di mes kontras, saudara Andri Yunus meronta kesakitan hingga terdengar oleh warga sekitar termasuk saudara Nur Hadi atau saksi 4. Setelah warga melihat kondisi saudara Andri Yunus, warga sekitar membawa saudara Andri Yunus ke RSCM menggunakan sepeda motor. Bahwa karena terdakwa 1 dan terdakwa 2 terkena cairan kimia juga, sehingga pada saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 kabur, terdakwa 1 dan terdakwa 2 merasa kepanasan hingga berhenti di pinggir jalan dan membeli air mineral sebanyak 2 botol. Selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 membasuh bagian tubuh yang terkena percikan cairan kimia tersebut. R. Bahwa setelah selesai terdakwa 1 dan terdakwa 2 kembali ke Mes Denma Bais TNI Kalibata, Jakarta Selatan. Kemudian pada tanggal 13 Maret 2026 sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa 1 dan terdakwa 2 sesampainya di Mes Bais TNI, tepatnya di kamar, ternyata sudah ada terdakwa 3 dan terdakwa 4. Kemudian melihat kondisi terdakwa 1 dan terdakwa 2, saat itu terdakwa 3 dan terdakwa 4 langsung membantu merawat luka terdakwa 1 dan terdakwa 2. S. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa 3 dan terdakwa 4 melaksanakan apel pagi di Denma Bais TNI yang diambil oleh Dandenma Bais TNI. Saat itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak ikut apel pagi dengan alasan karena sakit. Setelah apel pagi, terdakwa 3 dan terdakwa 4 melaksanakan dinas seperti biasa. Setelah dinas, terdakwa 3 langsung ke kamar terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk merawat lukanya. Selanjutnya terdakwa 3 dan terdakwa 4 tidur di kamar bersama dan hal tersebut dilakukan sampai tanggal 15 Maret 2026. P. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2026 sekira pukul 09.00 WIB, setelah upacara bendera 17-an, Maijen TNI Bosko memerintahkan Kolonel Infanteri Heri Heriadi atau saksi 1 dan Denma Bais TNI untuk melakukan pengecekan personil. Setelah saksi 1 mengetahui terdakwa 1 dan terdakwa 2 beberapa hari sakit, sehingga saksi 1 memerintahkan Sertu Arif atau saksi 7 Propos Denma Bais TNI melakukan pengecekan terhadap terdakwa 1 dan terdakwa 2 di Mes Denma Bais TNI. U. Bahwa sesampainya saksi 7 di lantai 4, saksi 7 melihat kondisi terdakwa 1 dan terdakwa 2. Setelah melihat kondisi terdakwa 1 dan terdakwa 2, selanjutnya saksi 7 melapor kepada saksi 1 melalui HT bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 sedang kondisi sakit, dan saksi 1 memerintahkan saksi 7 untuk membawa terdakwa 1 dan 2 ke Denkes Bais TNI. Setelah saksi 7 menyerahkan terdakwa 1 dan terdakwa 2 ke Denkes Bais TNI, saat itu Kapten Laut Kes Suyanto atau saksi 6 menerimanya, dan selanjutnya saksi 7 melapor kepada saksi 1. V. Bahwa pada saat saksi 6 memeriksa fisik terdakwa 1 dan terdakwa 2, saksi 6 melihat luka bakar terkena cairan kimia di bagian lengan sebelah kanan terdakwa 2, sedangkan terdakwa 1 terdapat luka di bagian seluruh wajah, mata sebelah kanan agak bengkak sedikit dan berair, luka bakar pada pangkal leher sebelah kanan, luka bakar pada bagian dada sebelah kanan, dan luka bakar pada bagian lengan sebelah kiri. Setelah saksi 6 melapor kepada Denkes Bais TNI atas nama Dr. Nursito, dan atas petunjuk Denkes Bais TNI, saksi 6 membersihkan dan merawat luka terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan tindakan sebagai berikut. 1 setengah kurung. Terdakwa 1 terdapat tanda-tanda vital terkena tekanan darah 105/74, nadi 76, suhu 36,9 derajat Celcius, pernapasan 2 kali per menit. Ulangi, 20 kali per menit. SPO2 98, sedangkan untuk perawatan luka menggunakan cairan NaCl, salep burnazin, obat tetes mata Polidex, sendolitor, sendotropin, serta obat minum asam mefenamat 2x1 dan dohiksat 2x1. 2 setengah kurung. Terdakwa 2 terdapat tanda-tanda vital tekanan darah 135/100, nadi 84, suhu 36,6 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, SPO2 98,
sedangkan untuk perawatan luka menggunakan cairan NaCl dan salep-burnasin serta obat minum asam mefenamat 2x1. W. Bahwa setelah selesai, saksi 6 bertanya kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 sejak kapan mengalami luka tersebut, dan berdasarkan pengakuan terdakwa 1 dan terdakwa 2 sudah 3 hari. X. Bahwa sekira pukul 09.45 WIB, saksi 1 datang ke ruang perawatan Denkes Bais TNI untuk melihat kondisi terdakwa 1 dan terdakwa 2. Saat itu, saksi 6 melapor kepada saksi 1 bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 seperti terkena cairan kimia. Merasa ada yang aneh sehingga saksi 1 bertanya kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2, akan tetapi jawabannya mencurigakan. Y. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, saksi 1 menghubungi Brigjen TNI Sembiring, Direktur D Bais TNI, dan melaporkan kecurigaan terhadap luka yang dialami oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2. Selanjutnya Brigjen TNI Sembiring berkata kepada Letkol CHK Alwi atau saksi 5, Pabandya D31 Pampers Bais TNI akan melakukan pendalaman atau elisitasi terhadap terdakwa 1 dan terdakwa 2. Z. Bahwa atas perintah dari Direktur D Bais TNI, saksi 5 melakukan pendalaman terhadap terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan cara mewawancara atau elisitasi. Hasilnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengaku telah melakukan kekerasan terhadap aktivis kontras sebagaimana yang viral di media, dan saat melakukan kekerasan tersebut tidak hanya terdakwa 1 dan terdakwa 2, akan tetapi adanya keterlibatan terdakwa 3 dan terdakwa 4. AA. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, saksi 1 memerintahkan saksi 7 untuk mengamankan para terdakwa ke sel tahanan Denma Bais TNI. Kemudian pada tanggal 18 Maret 2026 sekira pukul 10.00 WIB, atas perintah lisan Kabais TNI, saksi 1 melimpahkan perkara terdakwa ke Puspom TNI untuk diproses secara hukum yang berlaku. BB. Bahwa latar belakang para terdakwa melakukan penyiraman cairan kimia kepada saudara Andri Yunus adalah untuk memberikan pelajaran efek jera kepada saudara Andri Yunus supaya tidak menjelek-jelekan TNI. CC. Bahwa berdasarkan visum et repertum Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo nomor 84/PU.FK/3 tanggal 5 April 2026 atas nama saudara Andri Yunus yang ditandatangani oleh Dr. Fitri Ambarsari SP FM MPH, ditemukan trauma kimia asam sederajat 3 pada mata kanan dan luka bakar dengan tingkat kedalaman luka sederajat 2 hingga derajat 3 pada bagian wajah, leher, batang tubuh, dan anggota gerak atas seluas 24% dari seluruh permukaan tubuh akibat trauma kimia asam, dan luka-luka tersebut telah mengakibatkan korban kehilangan fungsi penglihatan mata kanan dan luka bakar berat yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna. DD. Bahwa perbuatan para terdakwa yang merencanakan penyiraman terhadap saudara Andri Yunus menggunakan cairan kimia yang diketahui bahwa cairan kimia tersebut dapat mengakibatkan luka bakar berat adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh anggota TNI. EE. Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, saksi 1 melaporkan para terdakwa ke Puspom TNI untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk subsidiar, kami lanjutkan ke rekan auditor lainnya. Para terdakwa sikap istirahat. Sikap istirahat. Kami lanjutkan. Ya, lanjutkan. Subsidiar bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut bawah ini, yaitu pada tanggal 12 bulan Maret tahun 2026 atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2026 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2026 di Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 208 Jakarta telah melakukan tindak pidana setiap orang yang turut serta melukai berat orang lain dipidana karena penganiayaan berat dengan cara-cara sebagai berikut. A. Bahwa sersan 2 Mark Edi Sudarko, terdakwa 1 menjadi prajurit TNI Angkatan Laut melalui pendidikan setara PK tahun 2002 di Kodik Latal, Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat prajurit 2, selanjutnya terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdikmar Gunung Sari, Surabaya. Setelah lulus, terdakwa ditugaskan di Batalion Arhanud 1 Marinir Surabaya. Kemudian pada tahun 2020 terdakwa mengikuti pendidikan Cabarek. Setelah lulus, terdakwa kembali bertugas di Kima Menars Marinir Surabaya. Selanjutnya sejak bulan November tahun 2025 terdakwa dimutasikan
ke Denma Mabes TNI sampai dengan sekarang berpangkat Sersan 2 Marinir NRP 102064 jabatan Baminsi Minlok Denma Bais TNI. B. Bahwa Letnan 1 Marbudi Haryanto Widi Cahyono terdakwa 2 menjadi prajurit TNI Angkatan Laut melalui pendidikan secaba PK TNI Angkatan Laut tahun 2002 di Kodim Selatan Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan 2. Selanjutnya terdakwa melanjutkan pendidikan Dikjurba Seni. Kemudian setelah beberapa mutasi pada tahun 2000 terdakwa mengikuti Diktukpa TNI Angkatan Laut di Kodim Kelatau Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan 2 dan ditugaskan di Yon Marhanlan 4 Batam. Setelah itu pada tahun 2025 terdakwa mengikuti Susarpa Interlat Bais TNI di Cilandak Bogor. Kemudian pada bulan November tahun 2020 terdakwa dimutasikan ke Bais TNI sampai dengan sekarang dengan pangkat Letnan 1 Mar NRP 23990 P jabatan Paur Wat Satharwat Denma Bais TNI. Langsung E. Siap. Atas izin yang mulia kami langsung ke poin E. Ya. E. Bahwa terdakwa 1, 2, dan 3 serta 4 kenal dengan saudara Andri Yunus sejak tanggal 16 Maret tahun 2022 saat memaksa masuk dan melakukan interupsi pada saat rapat revisi Undang-Undang TNI di Hotel Parimount Jakarta. Dengan kejadian tersebut para terdakwa menilai saudara Andri Yunus telah melecehkan institusi TNI bahkan menginjak-injak institusi TNI. F. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret tahun 2026 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa 1 dan terdakwa 2 bertemu di Masjid Ali Kelas Bais TNI. Saat itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 ngobrol biasa terkait kehidupan pribadi dan dinas. Di tengah obrolan tersebut terdakwa 1 menyampaikan video viral saat saudara Andri Yunus yang memaksa masuk mengintrusi pada saat sidang rapat revisi Undang-Undang TNI berjalan di Hotel Pairmont pada tanggal 16 Maret tahun 2012. Setelah selesai terdakwa 1 dan 2 kembali ke Mes Bais TNI. Dan saat itu terdakwa 2 berkata, nanti kita bicarakan lagi. G. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret tahun 2020 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah buka puasa terdakwa 1 dan terdakwa 2 berada di mes untuk minum kopi sambil ngobrol-ngobrol. Kemudian pada saat ngobrol terdakwa 2 menghubungi terdakwa 4 dan mengajak untuk ngopi bersama di mes. Akan tetapi karena terdakwa 4 sudah pulang, terdakwa 4 menjawab besok saja. Selanjutnya terdakwa 1 dan 2 melanjutkan ngobrol sampai larut malam. Kemudian sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, terdakwa 1 dan terdakwa 2 istirahat. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret tahun 2026 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, terdakwa 1 dan 2 buka puasa bersama. Setelah selesai buka puasa terdakwa 1 dan terdakwa 2 minum kopi di Mes Bais TNI. Tidak lama kemudian sekitar pukul 19.30 terdakwa 3 dan 4 datang ke kamar terdakwa 1 di Mes Denma Bais TNI. Sesampainya di kamar terdakwa 1, sesampainya di kamar terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 mulai minum kopi bersama. Sambil berbincang-bincang, di sela-sela perbincangan terdakwa 1 mengatakan kekesalannya kepada saudara Andri Yunus dengan berkata, saudara Andri Yunus telah memaksa masuk ke ruangan rapat Hotel Pairmont Jakarta yang sedang membahas revisi Undang-Undang TNI. Sehingga saudara Andri Yunus yang telah menginjak-injak institusi TNI dengan cara saudara Andri Yunus bersama LSM Kontras menggugat Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi. Setelah itu, saudara Andri Yunus menuduh TNI mengintimidasi dan melakukan teror di kantor Kontras serta TNI juga dituduh menjadi dalang atau aktor tragedi kerusuhan akhir bulan Agustus tahun 2025. Dan saudara Andri Yunus juga gencar melancarkan narasi anti-militerisme. Dan terdakwa 1 berkata ingin memukul saudara Andri Yunus sebagai pelajaran dan sebagai efek jerah. Akan tetapi terdakwa 2 berkata jangan dipukuli tapi disiram saja dengan cairan pembersih karat. Terdakwa 1 berkata saya saja yang menyiram. Mendengar ide dari terdakwa 2 tersebut, terdakwa 3 setuju dan berkata kalau begitu kita kerjakan bersama-sama. Saat itu terdakwa 1 mencari informasi melalui Google terkait kegiatan saudara Andri Yunus. Dengan hasil saudara Andri Yunus memiliki kegiatan secara rutin yaitu acara kemisan
di Monas. Mendengar informasi tersebut, terdakwa 3 berkata, ya sudah, kalau begitu besok kita ke lokasi dan memberi pelajaran kepada saudara Adi Yunus. Saya ulangi, memberi pelajaran kepada saudara Adi Yunus. Selanjutnya terdakwa 3 membagi tugas, terdakwa 1 dan terdakwa 2 mencari saudara Adi Yunus ke kantor kontras. Sedangkan terdakwa 3 dan terdakwa 4 mencari ke LBHI. Setelah selesai ngobrol sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta terdakwa 4 istirahat bersama di kamar terdakwa 1 dan terdakwa 2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret tahun 2026 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat, para terdakwa berangkat bersama-sama dari lantai 4 dengan posisi terdakwa 1 dan 2 berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, Chevrolet warna putih, nomor polisi F3151BY milik terdakwa 3. Sedangkan terdakwa 3 dan terdakwa 4 menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu, nomor polisi 334 CLK milik terdakwa 4. Sesampainya di lantai 1, terdakwa 2 berhenti di parkiran mobil ambulan Denma Mabes TNI. Ulangi, mobil ambulan Denkes Bais TNI. Saat itu terdakwa 1 menunggu di sepeda motor, sedangkan terdakwa 2 berjalan kaki ke bengkel mobil Denma Bais TNI. Y, bahwa sesampainya di bengkel, terdakwa 2 mengambil aki bekas yang berada di pojokan dengan depan toilet dan kamar mandi, lalu menggunakan air aki dan cairan pembersih karat yang berada di dalam lemari besi yang tidak dikunci. Kemudian terdakwa mencampur kedua cairan tersebut ke dalam gelas tumbler warna ungu dengan tutup warna hitam yang terdakwa bawa dari kamar. Selanjutnya terdakwa 2 membungkus tumbler tersebut dengan plastik kresek warna hitam dan menggantungkannya di sepeda motor bagian depan. K, bahwa sekira pukul 17.00 WIB, para terdakwa berangkat bersama-sama menggunakan 2 sepeda motor dari Mes Denma Bais TNI melalui pintu belakang untuk keluar masuk motor dengan posisi terdakwa 2 berboncengan dengan terdakwa 1. Saat itu terdakwa 2 menggunakan helm SNI, pakaian baju batik dengan lengan pendek corak putih, biru putih, celana jeans warna biru, sepatu cat warna coklat ada warna biru di lidah dan belakang sepatu. Sedangkan terdakwa 1 menggunakan topi warna hitam, memakai kaos lengan panjang warna biru tanpa keras, celana jeans warna biru, doker dan sepatu warna biru menuju acara kemisan di Monas. L, bahwa sesampainya di Monas, para terdakwa tidak menemukan keberadaan saudara Andri Yunus. Kemudian para terdakwa melanjutkan mencari saudara Andri Yunus ke tempat lain, dan sesampainya di Tugu tadi, terdakwa 1 dan 2 berpisah dengan terdakwa 3 dan 4. Di mana terdakwa 3 dan 4 ke arah YLBHI, sedangkan terdakwa 1 dan 2 ke arah Pitang. Akan tetapi sebelum lampu merah Atrium Senen Jakarta Pusat, terdakwa 2 balik arah dan masuk ke jalan Kampung dan tembus di Jalan Keramat Raya untuk memantau di seputar kantor kontras. M, bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, terdakwa 3 dan 4 berhenti di warung kopi di Rasiki di Jakarta Pusat untuk melakukan berbuka puasa. Setelah selesai, terdakwa 3 dan 4 melanjutkan ke kantor YLBHI di Jalan Negoro Jakarta Pusat. Sesampainya di kantor YLBHI, terdakwa 3 dan 4 berhenti dan menunggu di seberang jalan, tepatnya di depan kantor YLBHI dengan jarak 50 sampai dengan 100 meter sambil mondar-mandir. Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa 1 dan terdakwa 2 menemui terdakwa 3 dan 4 dan mengajak pulang. Kemudian pada saat akan pulang, terdakwa 3 melihat saudara Andri Yunus sedang naik sepeda motor warna kuning keluar dari kantor YLBHI dan berkata, itu si Andri Yunus, orangnya sudah keluar pakai motor kuning. Selanjutnya terdakwa 1 dan 2 langsung mengikuti saudara Andri Yunus, sedangkan terdakwa 3 dan 4 mengikuti dari belakang. Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB, pada saat para terdakwa mengikuti saudara Andri Yunus ke arah Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat, kemudian sebelum persimpangan Jalan Salemba 1
dan Jalan Talang Jakarta Pusat, terdakwa 1 dan terdakwa 2 mendahului sepeda motor saudara Andri Yunus, sedangkan terdakwa 4 dan terdakwa 3 masih tetap di belakang sepeda motor saudara Andri Yunus. Tepat di persimpangan Jalan Salemba 1 dan di Jalan Talang Jakarta Pusat, sepeda motor terdakwa 1 dan 2 balik arah atau melawan arah menuju arah sepeda motor saudara Andri Yunus, dan pada saat sepeda motor terdakwa 2 memperlambat kecepatan sambil menunggu sepeda motor saudara Andri Yunus mendekat, pada saat berpapasan terdakwa 1 langsung menyiramkan cairan kimia tersebut ke bagian tubuh saudara Andri Yunus. Karena terdakwa 1 juga terkena cairan kimia tersebut, terdakwa 1 langsung menjatuhkan botol yang dibawanya, yaitu botol tumbler, dan langsung meninggalkan lokasi kejadian lurus ke arah RSCM, sedangkan terdakwa 3 dan 4 lurus ke arah Jalan Pramuka menuju Mes Bais TNI. Oke. Bahwa 20 meter dari TKP, saudara Andri Yunus merasa kepanasan akibat reaksi dari cairan kimia yang disiram kepadanya, sehingga saudara Andri Yunus langsung menjatuhkan sepeda motornya dan berteriak meminta tolong sambil meletakkan tas dan membuka jaket dan baju yang digunakan saat itu. Sambil berteriak, dan kondisi saudara Andri Yunus sudah merah seperti darah, sehingga masyarakat di sekitar membantu dengan memberikan air aqua. Selanjutnya saat itu saudara Andri Yunus mencuci wajahnya. Setelah itu saudara Muhammad Hidayah, saksi 2, dengan menggunakan sepeda motor saudara Andri Yunus, dan saudara Fajri, saksi 3, dan saudara Buyung mengejar pelaku yang menyiram saudara Andri Yunus. Akan tetapi karena saksi 2 dan saksi 3 tidak dapat mengejar pelaku, sehingga saksi 2 dan saksi 3 kembali ke TKP dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saudara Andri Yunus. Setelah itu saudara Andri Yunus pulang tanpa menggunakan baju menuju ke mes kontras dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa karena terdakwa 1 dan 2 karena cairan kimia juga, sehingga pada saat terdakwa 1 dan 2 kabur, terdakwa 1 dan terdakwa 2 merasa kepanasan sehingga berhenti di pinggir jalan untuk membeli air mineral sebanyak 2 botol. Selanjutnya terdakwa 1 dan 2 membasuh bagian tubuh yang terkena cairan kimia tersebut. Bahwa setelah selesai, terdakwa 1 dan terdakwa 2 kembali ke Mes Denma Bais TNI di Kalibata, Jakarta Selatan. Kemudian pada tanggal 13 Maret tahun 2026 sekitar pukul 00.30 WIB, terdakwa 1 dan terdakwa 2 sampai di Bais TNI. Tepatnya di kamar ternyata sudah ada terdakwa 3 dan 4. Kemudian melihat kondisi terdakwa 1 dan 2, saat itu terdakwa 3 dan 4 langsung membantu merawat luka terdakwa 1 dan 2. Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB, terdakwa 3 dan 4 melaksanakan apel pagi di Denma Bais TNI yang diambil oleh Denma Bais TNI. Saat itu terdakwa 1 dan 2 tidak ikut apel pagi dengan alasan karena sakit. Setelah apel pagi, terdakwa 3 dan 4 melaksanakan dinas seperti biasa. Setelah dinas, terdakwa 3 langsung ke kamar terdakwa 1 dan 2 untuk merawat lukanya. Selanjutnya terdakwa 3 dan 4 tidur di kamar bersama. Terdakwa 3 dan terdakwa 4 tidur di kamar bersama, dan hal tersebut dilakukan sampai dengan tanggal 15 Maret tahun 2026. Bahwa pada tanggal 17 Maret tahun 2026 sekitar pukul 09.00 WIB, setelah upacara bendera 17-an, Mayor Jenderal TNI Basko memerintahkan Kolonel Infantri Heri Haryadi, saksi 1 yang menjabat sebagai Dandenma Mabes TNI, untuk melakukan pengecekan personel. Setelah saksi 1 mengetahui bahwa terdakwa 1 dan 2, setelah saksi 1 mengetahui terdakwa 1 dan 2 beberapa hari sakit, sehingga saksi 1 memerintahkan Sersan 1 Arif, yaitu saksi 7 yang menjabat sebagai Propos Denma Bais TNI, melakukan pengecekan terhadap terdakwa 1 dan 2 di Mes Denma Bais TNI. Bahwa sesampainya saksi 7 di lantai 4, saksi 7 melihat kondisi terdakwa 1 dan 2. Setelah melihat kondisi terdakwa 1 dan 2, selanjutnya saksi 7 melaporkan kepada saksi 1 melalui HT bahwa terdakwa 1 dan 2 sedang kondisi sakit. Dan saksi 1 memerintahkan saksi 7 untuk membawa terdakwa 1 dan 2 ke Denkes Bais TNI. Setelah saksi 7 menyerahkan terdakwa 1 dan 2 ke Denkes Bais TNI, saat itu Kapten Laut Kes Suyanto, saksi 6,
menerimanya, dan selanjutnya saksi 7 melapor kepada saksi 1. Bahwa pada saat saksi 6 memeriksa fisik terdakwa 1 dan 2, saksi 6 melihat luka bakar terkena cairan kimia di bagian lengan sebelah kanan terdakwa 2, sedangkan terdakwa 1 terdapat luka di bagian seluruh wajah, mata sebelah kanan agak bengkak, sedikit berair, luka bakar pada pangkal leher sebelah kanan, luka bakar pada bagian dada sebelah kanan, dan luka bakar pada bagian lengan sebelah kiri. Setelah saksi 6 melapor kepada Denkes Bais TNI atas nama saudara Dr. Nursito dan atas petunjuk dan Denkes Bais TNI, saksi 6 membersihkan dan merawat luka terdakwa 1 dan 2 dengan tindakan sebagai berikut. Pertama atau 1, terdakwa 1 terdapat tanda-tanda vital. Saya ulangi, terdakwa 1 terdapat tanda-tanda vital, tekanan darah 105/74, nadi 76, suhu 36,9 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, SP 298. Sedangkan untuk perawatan luka menggunakan cairan NaCl, salep burnazin, obat tetes mata Polidek, sendolitor, cendotropin, serta obat minum asam mepenamat 2x1 dan dohiksat 2x1. 2. Terdakwa 2 terdapat tanda-tanda vital, tekanan darah 135/100, nadi 86, suhu 36,6 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, SP 298. Sedangkan untuk perawat luka menggunakan cairan NaCl dan salep burnazin serta obat minum asam mepetamin 2 kali, mepetamimat 2x1. Mepenamat. Bahwa telah selesai saksi dan bertanya kepada terdakwa 1 dan 2 sejak kapan mengalami luka tersebut, dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa 1 dan 2 sudah 3 hari. X, bahwa sekira pukul 09.45 WIB, saksi 1 datang ke ruang perawatan Denkes Bais TNI untuk melihat kondisi dari terdakwa 1 dan 2. Saat itu saksi 6 melapor kepada saksi 1 bahwa terdakwa 1 dan 2 seperti terkena cairan kimia. Merasa ada yang aneh sehingga saksi 1 bertanya kepada terdakwa 1 dan 2, akan tetapi jawabannya mencurigakan. Y, bahwa sekira pukul 10.00 WIB, saksi 1 menghubungi Brigadir Jenderal TNI Sembiring, Direktur D Bais TNI, dan melaporkan kecurigaan terhadap luka yang dialami oleh terdakwa 1 dan 2. Selanjutnya Brigjen TNI Sembiring berkata ke Letkol CAK Alwi atau saksi 5 selaku Pabandia D3 Sulpas Pampres Bais TNI akan melakukan pendalaman atau elistansi terhadap terdakwa 1 dan 2. J, bahwa atas perintah dari Direktur D Bais TNI, saksi 5 melakukan pendalaman terhadap terdakwa 1 dan 2 dengan cara melakukan wawancara. Hasilnya terdakwa 1 dan 2 mengakui telah melakukan kekerasan terhadap aktivis kontras sebagaimana yang viral di media. Dan saat melakukan kekerasan tersebut tidak hanya terdakwa 1 dan 2, akan tetapi adanya keterlibatan dari terdakwa 3 dan terdakwa 4. A, bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, saksi 1 memerintahkan saksi 7 untuk mengamankan para terdakwa ke sel tahanan Denma Bais TNI. Kemudian pada tanggal 18 Maret tahun 2026, sekitar pukul 10.00 WIB, atas perintah lisan dari Kabais TNI, saksi 1 melimpahkan perkara para terdakwa ke Puspom TNI untuk diproses secara hukum yang berlaku. BB, bahwa latar belakang, saya ulangi untuk BB, bahwa latar belakang para terdakwa melakukan penyiraman cairan kimia kepada saudara Andri Yunus adalah untuk memberikan pelajaran efek jera kepada saudara Andri Yunus supaya tidak menjelek-jelekan TNI. CC, bahwa berdasarkan visum et repertum dari Rumah Sakit Cipto Mangkusumo nomor 86 TU PK Romawi 3 tahun 2026 tanggal 5 April tahun 2026 atas nama saudara Andri Yunus yang ditandatangani oleh Dr. Fitri Ambarsari SPFM MPH, ditemukan trauma kimia asam sederajat 3 pada mata kanan dan luka bakar dengan tingkat kedalaman luka derajat 2 hingga derajat 3 pada bagian wajah, leher, batang hidung, dan anggota gerak atas seluas
seluas 24% dari seluruh permukaan tubuh akibat trauma kimia asam. Dan luka-luka tersebut telah mengakibatkan korban kehilangan fungsi penglihatan mata kanan dan luka bakar berat yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna. Dede, bahwa perbuatan para terdakwa yang telah melakukan penyiraman cairan kimia terhadap saudara Andri Yunus sehingga mengakibatkan kehilangan fungsi penglihatan. Saya ulangi, kehilangan fungsi penglihatan mata kanan dan luka bakar berat yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh anggota TNI. Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, saksi 1 melaporkan para terdakwa ke Puspom TNI untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk selanjutnya, dakwaan lebih subsidiar akan dibacakan oleh rekan kami, Letnan Kolonel Anggono. Ya, sambil lemaskan. Dilemaskan. Sebentar. Sudah? Ya, sikap istirahat. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Sikap istirahat. Sikap istirahat. Selanjutnya akan dibacakan dakwaan lebih subsidiar, namun demikian untuk poin A hingga poin D tidak akan dibacakan karena identitas terdakwa sama. Kami akan langsung ke poin E bila diizinkan. Ini aja. Dari depan dengan cara-cara sebagai berikut. Langsung baca AA sampai terakhir. Siap. Karena atasnya sama sampai ke bawah itu. Siap. Siap, kami langsung pada poin AA. Enggak, langsung itu lebih subsidiar, baca dulu bahwa siap, terdakwa pada waktu-waktu. Kemudian sebagai berikut titik 2 A sampai dengan Z AA. sama, kemudian AA baca. Siap. Lebih subsidiar bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 12 bulan Maret tahun 2026 atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2026 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2026 di Mes Rais TNI Jakarta Selatan dan di Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Kadam Militer 208 Jakarta, telah melakukan tindak pidana setiap orang yang turut serta melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat dengan cara-cara sebagai berikut. Kami langsung pada poin AA. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, saksi 1 memerintahkan saksi 7 untuk mengamankan para terdakwa ke sel tahanan Denma Rais TNI. Kemudian pada tanggal 18 Maret 2026, sekira pukul 10.00 WIB, atas perintah lisan Kabais TNI, saksi 1 melimpahkan perkara para terdakwa ke Puspom TNI untuk diproses secara hukum yang berlaku. BB. Bahwa latar belakang para terdakwa melakukan penyiraman cairan kimia kepada saudara Andri Yunus adalah untuk memberikan pelajaran efek jera kepada saudara Andri Yunus supaya tidak menjelek-jelekan TNI. CC. Bahwa berdasarkan visum et repertum Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo nomor 84-TU.FK-3 Romawi-2026 tanggal 5 April 2026 atas nama saudara Andri Yunus yang ditandatangani oleh Dr. Fitri Ambarsari SPFM MPH, ditemukan trauma kimia asam sederajat 3 pada mata kanan dan luka bakar dengan tingkat kedalaman luka derajat 2 hingga derajat 3 pada bagian wajah, leher, batang tubuh, dan anggota gerak atas seluas 24% dari seluruh permukaan tubuh akibat trauma kimia asam, dan luka-luka tersebut telah mengakibatkan korban kehilangan fungsi penglihatan mata kanan dan luka bakar berat yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna. DD. Bahwa perbuatan para terdakwa yang merencanakan melakukan penyiraman cairan kimia terhadap saudara Andri Yunus hingga mengakibatkan kehilangan fungsi penglihatan mata kanan dan luka bakar berat yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh anggota TNI. EE. Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, saksi 1 melaporkan para terdakwa ke Puspom TNI sesuai dengan laporan polisi nomor LP-07-A-07
3 Romawi _ 2026 /Tipit Milum tanggal 18 Maret 2026 guna diproses secara hukum lebih lanjut, berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam primer pasal 469 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Yungto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, subsidiar pasal 468 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Yungto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, lebih subsidiar pasal 467 ayat 1 Yungto ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Yungto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. 3. Mengingat A. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pasal 130. B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. C. Peraturan Panglima TNI Nomor 7 /2 Romawi / 2018 tanggal 22 Februari 2018 tentang nama, tempat kedudukan, dan daerah hukum pengadilan militer tinggi, dan pengadilan militer pertempuran, serta auditorat militer tinggi, dan auditorat militer pertempuran. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan kami auditor yang lain. Terima kasih. Mohon izin yang mulia kami lanjutkan. 4. Menuntut agar perkara para terdakwa tersebut dalam surat dakwaan ini diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Militer 208 Jakarta dengan permohonan: A. Para terdakwa tetap ditahan, dipanggil dan dihadapkan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara ini, yaitu saksi 1, nama lengkap Heri Heriadi, pangkat Kolonel Infanteri, NRP 11950040960372, jabatan dan Denma Bais TNI, Kesatuan Bais TNI, tempat tanggal lahir Bandung 28 Maret 1972, laki-laki, Indonesia, agama Islam, alamat tempat tinggal Jalan Pasigaran nomor 92, Dayakolot, Kabupaten Bandung. Saksi 2, nama lengkap Muhammad Hidayat, pekerjaan buruh lepas, tempat tanggal lahir Jakarta Pusat 3 Februari 1995, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Jalan Talang Ujung nomor 45 RT 007002 Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat. Saksi 3, nama lengkap Fajri, pekerjaan buruh lepas, tempat tanggal lahir Jakarta Pusat 12 Juli 2005, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat tempat tinggal Jalan Talang Ujung nomor 40 RT 006 RW 002 Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat. Saksi 4, nama lengkap Nur Hadi, pekerjaan wira swasta, tempat tanggal lahir Jakarta 16 Oktober 1980, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat tempat tinggal Jalan Kalasan Dalam nomor 19 RT 003 RW 02 Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat. Saksi 5, nama lengkap Alwi Hakim Nasution, pangkat Letkol CHK NRP 291009744121, jabatan Pabandia D31 Pampres Ditb Bais TNI, Kesatuan Bais TNI, tempat tanggal lahir Padang Sidempuan 8 Desember 1971, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat tempat tinggal Jalan Sambiloto 1 nomor 93 KPAD Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Saksi 6, nama lengkap Suyanto AMD Kep, pangkat Kapten Laut Kesehatan NRP 24069 P, jabatan Kaur Farmasi Unit Paspar Bekes, Kesatuan Denkes Bais TNI, tempat tanggal lahir Kediri 10 Maret 1976, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Perum Ria Ciangsana Permai Blok C nomor 11 RT 01 RW 40 Kelurahan Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Saksi 7, nama lengkap Arif Firdaus, pangkat Sertu NRP 30404799200285, jabatan Danru Propos Denma Kesatuan Bais TNI, tempat tanggal lahir Bekasi 8 Februari 1985, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat tempat tinggal Kampung Babelan Kelapa 3 RT 02 RW 01 Kelurahan Babelan Kabupaten Bekasi.
Saksi 8, nama lengkap M. Arif Widayanto, pangkat Serda NRP 536111, jabatan Basus Ton Ang Satyanma, Kesatuan Denma Bais TNI, tempat tanggal lahir Salatiga 13 September 1986, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Jalan Bungur Buntu nomor 6C RT 02 RW 05 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Mohon izin. C. Diajukan ke persidangan sebagai barang bukti 1 berupa surat visum et repertum Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo nomor 84-TU.FK-3 Romawi _2026 tanggal 5 April 2026 atas nama saudara Andri Yunus. 2 berupa barang A. 1 unit sepeda motor Honda berikut dengan kunci dan STNK. B. 1 unit sepeda motor Yamaha berikut kunci dan STNK. C. 1 buah gelas tumbler warna ungu tanpa tutup. D. 1 buah kacamata dengan kondisi rusak. E. 1 buah kaos warna putih milik saudara Andri Yunus. F. 1 buah sepatu. G. 1 buah celana panjang milik saudara Andri Yunus. H. 1 buah kemeja milik saudara Andri Yunus. I. 1 buah helm warna hitam milik saudara Andri Yunus. C. 1 buah flash disk berisi 2 buah video di TKP. K. 1 buah aki. L. 1 buah botol bekas isi cairan pembersih karat. Jakarta 15 April 2026. Auditor Militer Muhammad Iswadi SH, Letnan Kolonel CHK NRP 2920050550670. Selesai. Ya, terima kasih. Saya bertanya dulu kepada auditor, para auditor. Dalam dakwaan ini dimohonkan untuk dihadapkan ke persidangan saksi 1 sampai dengan 8. Saksi 1 Kolonel Heri, saksi 2 Saudara Hidayat, saksi 3 Saudara Fajri, saksi 4 Saudara Nur Hadi, saksi 5 Letkol Alwi, saksi 6 Kapten Suyanto, saksi 7 Sertu Arif Firdaus, saksi 8 Serda Arif Widayanto. Saya bertanya kepada para auditor, di mana korban? Kenapa tidak diberikan keterangan untuk memberikan keterangan? Siap.